Mari kita siapkan hati. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas pujian penyembahan di pagi ini Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan ini jadi kesukaan bagimu Tuhan. Dan saat ini siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mendengar, ajar hamba-Mu juga untuk berbicara. Beracaralah Tuhan, kami mau serahkan serunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi. Pagi ini saya mau bicara tentang grateful, bersyukur. Kita buka ayatnya, Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucap syukur atas segala sesuatu, saudara. Kebanyakan kita dari antara kita sering lupa dalam hal bersyukur. Pagi ini biar kita sama-sama diingatkan tentang bagaimana kita harus bersyukur. Karena saudara, sehari-hari ini kita juga selalu lupalah tentang ucap syukur. Misalnya pagi-pagi bangun tidur, jujur banyak yang dari kita ini bangun pagi pegangnya HP. Pegangnya sesuatu yang dipikirkan dulu, bukan bersyukur dulu. Padahal kalau kita bangun pagi, kita bisa melek aja, wah udah bersyukur. Bisa nafas aja, kita bersyukur. Bisa gerak normal. Coba ada yang bangun tidur, aduh pinggangnya sakit gak bisa bangun. Ada gak kerasa? Saya pernah dulu juga gitu, aduh gak bisa bangun. Bisa bangun, bisa gerak. Kita harus bersyukur. Bisa kencing, bisa pup. Itu anugerah saudara. Banyak yang gak bisa kencing, gak bisa pup, harus ke dokter. Seringnya orang ngeluh, wah kita hidupnya susah. Tapi bisa makan kok, bisa minum. Nafas juga bersyukur. Waktu zaman Covid dulu, nyari oksigen, susahnya minta ampun. Mahalnya minta ampun. Iya kan? Kita sekarang nafas gratis. Bebas mau gitu-gitu berapa kali juga bebas. Kita seharusnya wajib bersyukur saudara. Kita juga harus bersyukur orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan. Saya percaya orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita itu selalu menolong kita. Bukan jangan lihat yang negatif-negatif dari orang yang di sekitar kita saudara. Saya awal pertama tahun 2000 itu masuk ke sini dalam suatu proses saudara. Kalau nggak ada Ibu Abigail, kayaknya nggak mungkin saya ada di sini sampai sekarang. Tuhan tiba-tiba saya nggak kenal Ibu Abigail, tapi saya tiba-tiba dikenalin Ibu Abigail. Saya diajarin tentang iman. Pertama kali saya nggak ngerti tentang iman. Ibu Abigail lagi itu PA. Kamu ikut PA saya, masuk kelas iman, tentang pelajaran iman. Saya dibimbing Ibu Abigail. Langsung saya dibawa ke Ibu Nani. Selalu dalam keadaan saya tertekan, saya bisa langsung akses ke Ibu Nani, gak tahu gimana. Padahal saya orang baru. Selalu kapanpun saya BBM, Bu mau ketemu. Langsung diterima. Dalam keadaan gak tahu saya Ibu Nani sibuk atau enggak. Tapi Tuhan tempatkan Ibu Nani dalam hidup saya dan Ibu Abigail. Terus sampai kita di PA itu kita punya teman yang saling menguatkan. Saya bersyukur punya orang yang Tuhan tempatkan dan saya ditempatkan di tempat ini karena Tuhan. Juga jangan lihat yang baik, orang-orang yang mungkin yang nyakitin kita di sekitar kita. Kita harus bersyukur saudara. Yang selalu bikin kesel, bikin itu.
supaya kita belajar hati kita seperti apa. Masihkah kita bisa mengasihi sesama kita yang bikin kita kesel, kita benci, kita marah? Apakah kita bisa mengampuni? Kita bersyukur kita ditempa seperti itu. Besi menajam besi, manusia menajam manusia. Dalam hal bersyukur itu, kita ketahui ada dua situasi yang kita hadapi dalam ucapan syukur. Satu dalam keadaan baik, kedua dalam keadaan yang tidak baik, saudara. Tapi herannya manusia itu selalu yang bersyukur itu yang waktu keadaan baik. Dapat rezeki yang wah nomplok, wah bersyukur, dapat mobil baru, bersyukur. Betul gak saudara? Seharusnya kita harus mengucap syukur dalam keadaan baik, tapi kita juga harus bisa bersyukur dalam keadaan yang tidak baik. Kita bisa bersyukur dalam keadaan yang kelimpahan, kita juga harus bersyukur dalam hal yang kekurangan. Kita harus bisa bersyukur dalam keadaan senang, dan kita harus bisa bersyukur dalam keadaan yang tidak baik. Kita bisa bersyukur dalam keadaan yang selalu baik-baik, tapi harus bersyukur juga dalam keadaan masuk dalam prosesnya Tuhan. Karena dalam proses itu kita selalu cek hati kita murni atau enggak di dalam Tuhan itu. Kalau misalnya di proses dalam keuangan, cek hati kita melekatnya kemana? Ke Tuhan atau ke uangnya? Kalau kita mungkin di proses dalam yang menyakiti hati kita, cek hati kita, apakah ada kasih atau tidak? Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Jadi kita dalam bersyukur itu harus menerima yang baik, juga menerima yang buruk. Bersyukur itu suatu keputusan, saudara. Bukan perasaan, bukan karena suatu keadaan. Bersyukur itu adalah keputusan. Kita mau bersyukur atau enggak. Dalam keadaan apapun, mungkin dalam proses, dalam keadaan sulit, maukah kita bersyukur? Definisi bersyukur itu suatu tindakan yang dilakukan karena kita setuju atau sepakat dari apapun yang Tuhan berikan dan kerjakan dalam hidup kita. Walaupun baik, walaupun keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Karena dengan iman percaya bahwa Tuhan selalu merencanakan yang terbaik di dalam hidup setiap kita. Itu bersyukur, saudara. Setuju, sepakat dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan mengatakan Tuhan pasti kasih yang terbaik dalam hidup kita. Kita belajar, ada 5 alasan kita bersyukur. Alasan yang pertama, kenapa kita harus bersyukur? Bersyukur itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk mengucapkan syukur dalam segala hal. Kita baca ayatnya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki kita atau kehendak Allah? Dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu, bagi kita. Jadi Tuhan itu menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal itu mengucap syukur dalam segala apapun yang hal-hal kecil, walaupun sepertinya enggak perlu disyukuri. Dimulai dari hal yang sederhana. Apapun yang kita alami mungkin enggak ada artinya, tapi
Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, aku bisa dapat ini. Kemarin nggak tahu gimana, pokoknya saya dapat untung 200.000 saudara. Dapat untung 200.000. Tuhan selinya, aduh 200.000 nggak ada artinya. Tapi Tuhan, aku bersyukur dapat 200.000. Dapat untung 200.000 daripada nggak dapat 1 perak pun gitu loh. Itu kecil tapi saya bersyukur Tuhan. Lakukan ucap syukur dalam segala hal dalam hidup kita. Segala hal semuanya nggak ada terkecuali apapun. Kalau waktu naik mobil ya, semua orang pengen mobil baru. Saya mobil udah lama saudara, udah hampir 10 tahun lebih. Tapi saya lihat mobil baru, cuman saya ngomong Tuhan bersyukur ya Tuhan. Mobil lama tapi masih dingin AC-nya, mesinnya masih bagus, masih halus, jalannya masih lancar. Saya bersyukur. Apapun yang saya punya, yang saya diingatkan, hati saya punya keputusan untuk bersyukur. Banyak orang yang gak mau bersyukur saudara. Orang lagi waktu belum nikah pengennya nikah. Tapi waktu nikah, wah welcome to the jungle. Betul gak? Begitu masuk pernikahan, sepertinya masuk ke suatu neraka saudara. Ngeluh sama suaminya. Banyak saya dengar, wah suami saya hasilnya kecil, gak ada artinya. Gak bisa kaya-kaya, itu dia tetangga pada kaya. Gak bisa kerja. Saudara bersyukur punya suami yang masih mau kerja saudara. Jangan wah ngutukin suaminya, gak bisa kerja, wah gak bisa kaya. Bersyukur Tuhan, hari ini suami saya masih ada kerjaan. Hari ini suami saya masih di perusahaan ada bosnya bisa kasih gaji. Daripada dikeluarin gak punya apa-apa saudara. Wanita, para istri harap bijak. Kan udah dilatih wanita bijak, benar gak saudara? Harus bijak. Banyak orang di luar sana yang gak punya penghasilan. Apapun yang mungkin suaminya penghasilannya kecil, bersyukur. Kita bisa bijak mengatur keuangan itu supaya cukup untuk keluarga. Para suami seringnya ngoceh. Lihat istrinya. Wah suka boros-boros. Suka topet-topet. Kirim lagi. Nanti kalau kurang duit ngoceh ke suaminya. Iya kan? Terus ada yang istrinya kerja terus. Dikit-dikit kerja di rumah nggak ada orang, nggak itu. Ngomongnya nggak ngurus anak. Harus bersyukur istrinya bisa kerja, bisa dapat duit. Kalau nggak dapat duit, nggak bisa bantu. Bukan harus membantu, tapi inisiatif seorang istri itu membantu supaya keluarganya, keuangannya lebih baik. Betul nggak saudara? Para istri senang lah. Ya kan? Di Amsal ada loh. Amsal 18 ayat 22. Belum saya catat, sorry. Tadi bosan dapat. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik. Dan ia dikenan Tuhan. Para suami ingat ya. Siapa yang mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik. Dan ia dikenan Tuhan. Jadi kalau dapat istri, bersyukur saudara. Jangan diomelin terus. Didoakan biar bijak. Ada yang marah-marah sama anaknya. Ibu Ina mungkin tahu di sekolah-sekolah. Yang ujian anaknya yang setewan orang tuanya. Nah kalau nilai jelek, anak saya susah diajarin. Bodoh, gak pinter-pinter. Anak bikin susah. Banyak ngomong gitu loh. Waktu yang lalu saya pernah ada ibu-ibu bawa anak-anak ke taman. Begitu keluar taman, anaknya gak tahu gimana. Wah anak gak pinter-pinter, bodoh. Barusan doa di taman, keluar langsung ngutukin anaknya.
Bersyukur saudara. Kita bersyukur punya anak. Banyak yang orang berdoa nangis-nangis sama Tuhan bertahun-tahun gak punya anak. Kita punya anak, bersyukur. Jangan ngutukin terus, jangan seringnya kenapa kamu dilahirin? Yang ngelahirin siapa? Anak gak minta dilahirin. Jangan nyalain keadaan saudara. Jangan nyalain apapun yang ada kita hadapi. Tapi bersyukur bahwa kita sudah ditetapkan dalam rencana Tuhan. Padahal dalam keadaan kita mengucap syukur kita harus kita harus bisa melihat. Waktu kita bersyukur kita bisa melihat semua karya-karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita. Jasmani, rohani, semua Tuhan punya karya keselamatan, menyelamatkan kita. Kedua, dengan ucapan syukur kita bisa menjalani kualitas hidup iman kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu selalu Immanuel. Ketiga, kalau kita bersyukur syukur, kita menyadari hidup yang kita jalani saat ini, sampai saat ini adalah anugerah. Bukan kekuatan kita, bukan semua hasil kita, tapi karena Tuhan. Kita gak bisa apa-apa. Hidup semua karena Tuhan. Bersyukur, jangan merasa anggap kita yang bisa hebat, bisa melakukan segalanya. Tanpa Tuhan gak bisa saudara. Kita belajar lagi terus lanjut. Alasan kita bersyukur. Alasan kita bersyukur mengikuti teladan yang dilakukan Tuhan Yesus. Contoh, semua udah baca mungkin firman yang 5 roti 2 ikan dan 7 roti 2 ekor ikan. Dalam keadaan waktu orang-orang ikuti Tuhan Yesus katakan beri makan dalam keadaan yang hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang dilakukan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus terima 5 roti dan 2 ikan. Kita baca Yohanes 6 ayat 16. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Setelah mengucap syukur, membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yang kita contoh kedua, 7 roti 2 ekor ikan. Matius 15 36-37. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang-orang banyak. Jadi Tuhan Yesus juga dalam keadaan apapun dia mengucap syukur. Dari apa yang ada di tangannya dia mengucap syukur. Apapun yang saat ini mungkin saudara punya, sepertinya mungkin kurang, ucap syukur saudara. Karena masih ada daripada gak ada. Betul gak? Masih ada daripada gak ada. Dari hal yang kecil menjadi hal yang besar karena ucapan syukur. Karena hati kita yang diubah. Hati kita, cara pandang kita yang diubah melihat karya semua keselamatan Tuhan. Karya Tuhan ada yang dalam hidup kita bekerja. Lanjut, poin ketiga. Alasan kenapa kita bersyukur. Karena ucapan syukur itu memuliakan Tuhan. Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Mempersembahkan syukur saudara, memuliakan Tuhan. Jangan balik lagi, jangan kita mengucap syukur yang waktu enak saja.
mengucap syukur dalam keadaan apapun, segala hal seperti Tuhan. Mungkin sakit, mungkin kekurangan, mungkin tertindas. Masa sih gitu loh. Tuhan dalam kehidupan kita nggak ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Biar mulut kita itu dalam keadaan apapun memuliakan Tuhan, mengatakan Tuhan itu baik. Itu suatu korban, saudara. Waktu keadaan kita benar-benar tertindas, keadaan kita nggak bisa apa-apa, keadaan kita hati kita sakit, waktu kita mengucap syukur, itu adalah korban. Korban ucapan syukur dari mulut yang benar-benar ada hati, keadaan yang tidak mungkin kita bersyukur, mengatakan Tuhan baik. Itu adalah suatu korban, saudara. Korban itu seperti Riko yang pernah khotbahkan, waktu korban itu dibakar, harumnya itu memuliakan Tuhan. Harumnya langsung Tuhan menengok, melihat apa sih, ada wangi-wangi apa. Di taman Tuhan itu ada kebun anggur, saudara. Ada tempat yang dikatakan kebun anggur. Di kebun anggur itu ada kursi. Di kebun anggur itu tempat kita duduk merenungkan semua kebaikan Tuhan dan bersyukur. Jadi kalau misalnya saudara-saudara keadaan beban berat apapun, datang ke taman Tuhan, saudara. Jangan dianggurin. Orang Sion banyak nganggurin taman Tuhan. Kemarin orang Medan saking rindunya melihat di YouTube saja banyak mujizat, banyak keajaiban di taman Tuhan. Dia spesial datang hanya awalnya mau lihat. Tapi begitu masuk Tuhan lawat. Tuhan perlihatkan semua yang kerinduan hati mereka, sampai lihat minyak-minyak keluar. Sampai apapun yang di hatinya belum diucapkan sudah Tuhan kasihkan. Ayo ke taman Tuhan, saudara. Ucap syukur di taman keintiman itu. Ucap syukur semua kebaikan. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nggak ada yang nggak baik dari Tuhan. Semuanya baik. Ibrani 13 ayat 15. Karena itu melalui Kristus marilah kita terus-menerus mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Terus-menerus, saudara. Mengucap syukur dengan bibir kita. Saya mau ada satu kesaksian. Tukang kayu saya beberapa yang waktu lalu, sebelum ya antara sebulan 2 bulan lalu, dia tuh rajin, nggak tahu sekarang lagi suruh datang nggak datang. Dia datang pede. Sebulan yang lalu dia mengalami masalah. Dia punya anak pertama. Dia mengharapkan semua, wah anaknya sehat, anaknya baik. Sampai dinamaikan sama dia Shalom, membawa damai sejahtera di keluarganya. Begitu lahir, anaknya ganteng, saudara, benar-benar ganteng. Terus tingginya 52, badannya bagus lah. Hari pertama dia bersyukur, seneng punya anak pertama, bagus, sehat. Tiba-tiba hari kedua, anaknya tuh membiru, saudara. Dicek dokternya, ternyata ada kelainan jantung. Jantungnya harusnya sebelah kiri, ini sebelah kanan, saudara. Diupayakan sampai hampir seminggu, diobatin, dirawat, dan akhirnya meninggal, saudara. Saya tuh takut, waduh ini orang bosan masuk Kristen. Takut imannya kecewa sama Tuhan. Saya ngomong, yang kuat ya, Tuhan punya rencana. Oh iya Pak, saya tahu. Saya mengucap syukur apapun kejadian saya ini, mungkin dari sayanya nggak baik, belum siap nerima anak itu lahir dan menjadi anak saya. Saya bersyukur, pasti anak saya percaya Tuhan bawa ke surga. Saya kaget loh, saudara. Imannya orang yang belum punya pengertian tentang Kristus baru aja bisa punya iman yang kuat kayak gitu. Bisa tahu ucapan syukur bahwa semua rencana Tuhan dalam hidupnya harus terjadi. Banyak orang-orang Kristen yang lama gitu, begitu kena masalah, ngomongnya haleluya.
dari ucapan syukur tukang saya itu suatu korban memuliakan nama Tuhan. Mazmur 139 ayat 14. Ini ayatnya dia. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Jadi tukang saya benar-benar, ini keadaannya ajaib, meninggal. Tapi jiwanya benar-benar menyadari. Semuanya Tuhan yang menentukan. Lanjut ke poin keempat, alasan kita kenapa bersyukur. Karena mengucap syukur baik bagi jiwa kita. Kalau kita mengucap syukur, jiwa kita ini dipenuhi dengan damai sejahtera, saudara. Karena dalam ucap syukur ini, kita bisa mengalahkan persoalan-persoalan kita yang dihadapi kita. Dengan kita bersyukur, kita sudah bisa merelakan Tuhan bekerja untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang kita tidak bisa lakuin. Orang yang berfokus dengan masalah-masalahnya biasanya sulit untuk bersyukur karena fokusnya ke masalah. Tuhannya nggak tahu yang mana, Tuhannya di mana nggak tahu. Tapi orang yang bisa melihat di dalam segala masalahnya ada kebaikan Tuhan, pasti bisa bersyukur. Kalau kita bersyukur, hati kita penuh damai. Kita nggak gemungsung, nggak capek hati. Kita sukacita. Sampai sekarang tukang saya masih sukacita tuh. Kemarin dikirim ke BSD juga. Oke, dia masih ninggalin istrinya. Oke, istrinya juga udah nggak ada di PP-nya tentang bayinya, nggak ada fotonya. Awal sih ada bayinya, sehari 2 hari, seminggu lah ada. Begitu sekarang udah nggak ada. Ada yang ngirim fotonya PP-nya lagi kerjaan atau lagi dagangan istrinya. Banyak yang lebay orang gitu, terus dipasang berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya itu terus fokusnya ke masalah. Roma 8 ayat 28 kita udah hafal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi semua apapun adalah berencana Tuhan. Kita dipanggil. Semua rencana Tuhan mendatangkan kebaikan. Poin terakhir 5, kenapa kita harus bersyukur? Karena mengucap syukur kunci dari terjadinya mujizat. Lazarus. Saya baca langsung ke 41-nya aja, biar cepat waktunya udah habis. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Dan saudara mungkin tahu cerita selanjutnya. Lazarus itu bangkit kembali, hidup kembali, dan keluar dari liang kubur itu. Ayo saudara, dengan poin-poin ini saya berdoa biar saudara belajar bersyukur dalam keadaan segala apapun dalam kehidupan saudara. Mungkin datang dari ke tempat ini bawa masalah, keluar dari sini, ayo mulut saudara, kita bersyukur sebagai korban pujian bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. God is good all the time. All the time God is good. Tuhan memberkati. Saudara, kalau hari ini Tuhan itu memberikan kepada kita dasar-dasar daripada kita harus bersyukur, percayalah, ya, percayalah bahwa ini merupakan suatu firman-firman yang kita masukkan dalam kantong hati kita, ya. Jadi kalau keluar dari tempat ini atau beberapa hari saudara itu mengalami sesuatu yang gak enak, ya. Kalau
orang bersyukur kalau menghadapi sesuatu dan mengalami sesuatu hal yang luar biasa itu terlalu amat gampang untuk bersyukur ya. Tapi kalau saat-saat nanti menghadapi sesuatu hal yang tidak enak, ingat firman hari ini bahwa Tuhan tetap merindukan saudara dan saya bersyukur di dalam segala sesuatu. Poin-poin 5 poin ini kita sudah tahu bahwa bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Bersyukur itu Tuhan suka. Bersyukur itu ada mujizat ya. Jadi itu benih-benih ini yang masukkan dalam hidup kita, masukkan dalam kantong hidup kita, hati kita, supaya suatu saat kalau saudara menghadapi sesuatu, ingat Tuhan menghendaki saya bersyukur sekalipun dalam keadaan apapun juga ya. Saudara, saat-saat ini sudah mulai hujan ya. Pada saat panasnya luar biasa, saya itu keluar dari tempat ini, saya lihat anak-anak sekolah itu masih lari-lari saudara. Saya bilang, aduh ini anak kok nggak ngerti ya bahwa panasnya seperti ini dalam hati saya. Tapi buat anak itu merasakan happy banget bisa lari-lari. Siapa tahu di rumahnya tidak ada lapangan yang luas yang dia bisa lari-lari ya. Tapi di sini dia bisa lari-lari dalam keadaan panas. Tapi saya lihat happy-happy aja. Mukanya itu bersuka cita. Nah sebenarnya Tuhan sangat merindukan kita begitu. Dalam keadaan panas ya, bu hati ini panas, pikirannya panas, apapun panas ya. Karena kita ini kan mempunyai 1001 persoalan dalam hidup kita ya. Belajar hari ini untuk tetap mengucap syukur ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam. Terima kasih untuk kami boleh berada di tempat ini mendengar akan kebenaran firman-Mu tentang bagaimana rahasia pengucapan syukur itu adalah suatu kehendak-Mu. Dan kami tahu Tuhan, kami mau melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setiamu dan anugerahmu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk udara hari ini yang sudah mulai mendung dan sudah mulai hujan gerimis. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus membuat kota ini menjadi kota yang diberkati. Kota yang menurunkan hujan tepat pada waktunya dan tidak membuat banjir besar. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi kota ini. Oleh karena itu biar damai sejahtera-Mu terjadi atas kota ini. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, apapun yang terjadi di negara kami tetap mau mengucap syukur karena Engkau tetap pegang kendali atas pemerintahan negara kami. Engkau tahu keadaan ekonomi negara kami. Engkau tahu keadaan politik dalam negara kami menjelang pemilu ini. Bapak, kami percaya, kami tetap percaya kepadamu, mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau tidak akan membiarkan kami mengalami perkara-perkara di luar kemampuan kami, rakyat Indonesia. Oleh karena itu kami tetap bersyukur karena kami tahu Tuhan, keadaan apapun Engkau tetap otoritas itu ada padamu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa untuk kekuatan kesehatan yang sempurna buat para pemimpin-pemimpin yang ada di atas Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, dan benar-benar cara berpikir yang positif, cara berpikir yang benar untuk dapat menentukan garis-garis
keputusan untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, damai sejahtera-Mu meliputi akan bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami juga berdoa tetap damai-Mu turunkan Tuhan. Biarlah terjadi pendamaian antara apa yang terjadi di Palestina dan apa yang terjadi dengan Israel. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, turunkan damai-Mu Tuhan. Turunkan damai-Mu supaya jangan terlalu banyak akan korban-korban yang terjadi. Inilah doa kami, damai di bumi, damai-Mu Tuhan terjadi. Berikan kepada Israel maupun Palestina, dua-duanya Tuhan, untuk melihat akan segala sesuatu akibat daripada peperangan. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang bisa untuk mengendalikan semuanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa Tuhan akan apa yang terjadi Ukraina dengan Rusia. Ini pun kami persembahkan kepadamu. Engkau yang akan terus beracara untuk bumi yang Engkau ciptakan ini Tuhan. Biarlah kalau belum waktunya semuanya terjadi, Engkau sendiri akan menghentikannya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa saat ini untuk lawatan Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi, kami minta lawatan tetap berjalan. Lawatan di Indonesia, lawatan di 5 benua terjadi seperti yang Engkau mau. Biarlah lawatan ini terus berjalan. Engkau berikan Tuhan beban buat pemberita-pemberita kebenaran-Mu sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap percaya bahwa Engkau akan memilihkan pemimpin-pemimpin yang berkenan di hati-Mu. Pemimpin buat kota ini, pemimpin buat provinsi, dan pemimpin buat negara ini. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang akan mengarahkan semuanya sampai kami tahu pemilihan yang terbaik itulah yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami minta daya tahan tubuh yang baru supaya kami kuat sehat dalam melayani Engkau. Supaya hati kami penuh dengan pengucapan syukur karena kami tahu penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami terima daya tahan tubuh yang baru yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan seluruh hidup kami ya Tuhan. Menguasai akan mata kami, telinga kami juga Tuhan. Beri kepekaan untuk kami mendengar akan apa yang Engkau mau. Biarlah bibir mulut kami penuh dengan pengucapan syukur. Hati kami Kau pegang Tuhan. Untuk damai sejahtera-Mu turun atas hidup kami. Dan semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau patahkan, Kau hancurkan Tuhan. Engkau kikis habis setiap hari. Bapak, berkati tangan kami hari ini. Berkati kaki kami hari ini ya Tuhan. Supaya kaki kami berjalan dalam jalan yang Kau tentukan. Semua pekerjaan yang kami lakukan dengan tangan kami, Engkau berkati ya Tuhan. Sehingga menghasilkan berkat yang berkelimpahan. Biarlah hari ini Tuhan, kami menerima berkat yang berkelimpahan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.